warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau ya Pak? Atau salah masuk Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tidak ada tambahan waktu. Jam 5.55 Bapak berangkat kemana Pak? Raker masjid Pak? Ke villa? Bukan. Bintaro. Kemarin tadi malam saya menghadiri acara MUI, tapi rakernya di villa. Bapak saya sekali ke villa lah. Villa. Rencananya sudah ada. Villa ada. Ini sudah villa. Masya Allah. Betul juga. Jadi saya sekali ke villa ya, ke Bintaro ya, bukan ke villa lagi. Ya betul ya, betul juga ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita bab ke-16 ini dimulai dari bab 15 kemarin adalah tentang sesuatu yang membinasakan, namanya muhlikat. Hati-hati kita. Pembahasan ke-15 kemarin tentang bagaimana menyikapi hati. Karena hati itu gampang sekali dimasuki oleh setan. Jadi hati kita itu harus kita bentengi dari hal-hal yang merusak. Karena setan itu ibaratnya gimana kemarin? Seperti apa? Kalau orang yang beriman itu ibarat punya benteng. Kemudian setan itu yang di luar dari benteng. Dia akan mencari satu kesempatan agar bisa masuk ke dalam benteng. Maka jaga benteng itu bagus-bagus. Yang membuat benteng itu rapuh, hati itu rapuh adalah karena syahwat, karena marah, karena penyakit hati, iri, dengki. Nah, itu yang membuat dia rapuh. Kalau dia rapuh, masuk setan ke dalam dari satu sisi saja cukup. Satu sisi saja, maka dia akan merusak semuanya yang ada di dalam. Karena kata hadis Nabi SAW, dari satu sisi marah saja satu. Ketika setan masuk ke dalam, maka dia akan menjadikan hati itu atau orang yang mempunyai hati itu seperti mainan, seperti anak memainkan bola, kan gitu aja. Jadi kalau dia ada masuk satu, selesai semuanya di dalam. Makanya benteng itu harus dijaga terus agar dia tidak dimasuki oleh setan. Setan itu hanya bisa was-was saja sebenarnya. Dia masuki ke dalam hati kemudian dia was-was. Karena di dalam tubuh kita ini yang paling inti adalah hati. Kalau hati ini sudah dimasuki, sudah dirasuki, selesai semuanya. Hati itu kan ibarat raja dalam tubuh kita. Sementara yang lain adalah pelaksana saja. Kalau otak kan menteri, dia yang memberikan input kepada hati atau memberikan ya memberikan input lah atau memberikan untuk instruksikan dari hati memberikan pengetahuan ke hati. Ini kan pengetahuan itu masuknya dari mata langsung nanti disimpan oleh otak nanti masuk hati ini nanti yang akan
Menginstruksikan balik. Makanya kalau hati itu bersih, maka semua anggota badan akan terbuat bersih. Tapi kalau hati itu kotor, maka seluruh anggota badan juga ikut kotor. Nah, begitu Pak. Jadi maka diibaratkan kemarin hati itu setan itu seperti, maaf ya, seperti anjing. Setan itu seperti anjing. Dan kita orang beriman ini sedang membawa makanannya atau tulang atau daging. Maka bagaimana caranya supaya anjing itu akan tetap menggonggong untuk mengambil tulang dan daging yang ada di kita. Bagaimana supaya anjing itu tidak menggonggong? Gimana caranya? Azan. Oh, azan. Bapak kamu azan gitu. Azan ya. Nah, gimana caranya supaya anjing itu tidak menggonggong? Dibuang saja tulangnya sama dagingnya, dibuang. Kira anjing tadi menggonggong nggak, masih menggonggong nggak kalau dia kita sudah buang semuanya? Enggak. Artinya apa? Buang seluruh sifat itu, maka setan tidak akan bisa masuk. Setan tidak akan bisa masuk. Jadi kepada orang beriman setan bingung betul. Kenapa? Karena dia tidak ada celah untuk masuk. Makanya sebenarnya setan itu inna kaidasyaitani dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Dia bisa dihilangkan dengan zikir. Bapak zikir aja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu lari tunggang langgang. Ketika orang azan, lari dia tunggang langgang, terkentut-kentut kan? Habis azan datang lagi. Orang iqamah lari lagi. Selesai iqamah datang lagi. Jadi kayak gitulah setan itu ya. Jadi Pak, tapi kalau Bapak punya daging, apalagi daging Bapak besar, oh setan sangat senang itu dekat-dekat. Maka buang saja segala macam penyakit hati itu, iri, dengki, segala macam. Bukan daging itu, bukan maksudnya ini. Dah Pak, di sini sekarang ini setelah itu baru kita belajar melatih jiwa. Melatih Bapak? Jiwa. Memang hati itu, ya hati itu perlu dilatih. Termasuk jiwa dan badan ini perlu dilatih. Sebab kalau dia tidak dilatih, nggak bisa. Jadi Pak, iman itu tidak bisa diwarisi. Betul nggak Pak? Orang tuanya alim, ulama, ustadz, kiai, anaknya otomatis baik atau enggak Pak? Enggak Pak. Enggak Pak. Makanya Pak, dalam mendidik anak itu jangan anggap anak kita itu sama dengan kita. Anak kita itu adalah generasi yang baru tumbuh dan dia butuh pendidikan dan dia butuh pembiasaan. Makanya jiwa itu harus dilatih, akhlak itu harus dilatih, dan obati penyakit-penyakit hati. Begitu Pak. Mana ya? Biar gak berubah sedikit. Prolognya panjang betul, ya kan? Dah. Gini Pak, jadi akhlak itu harus dilatih, anak itu harus dilatih, anak kecil tuh Pak. Makanya Pak, dulu Bapak mungkin pernah dapat kisah siapa? Namanya Abdul Aziz. Ayahnya namanya Abdul Aziz, anaknya namanya Umar. Jadinya istilahnya Pak, Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu. Abdul Aziz apa Pak? Iya, Abdul Aziz ini saudaranya Abdul Malik. Abdul Malik ini jadi khalifah, sementara adiknya Abdul Aziz ini jadi gubernur. Nanti Abdul Malik ini punya anak namanya Marwan bin Abdul Malik, ini jadi khalifah. Tapi nanti dari situ pindah ke sedikit ke anak dari adiknya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini saudaranya jadi jadi khalifah, namanya Abdul Malik. Itu dinasti Bani Umayyah Pak. Si Bani Umayyah, Abdul Malik jadi khalifah. Nanti anaknya menggantikannya, namanya Marwan bin Abdul Malik. Tapi pindah sedikit sebentar kepada dari adiknya nih, namanya Abdul Aziz, ke anaknya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun pindah lagi setelah itu ke adiknya Marwan bin Abdul Malik ini, yaitu ke Sulaiman bin Abdul Malik. Pindah dia gimana dia? Dari sini ke sini, pindah ke sini sebentar, pindah lagi ke sini. Nah, itu kayak gitu.
Itu khalifahan apa? Bani Umayyah setelah apa? Setelah Khalifah Rasyidin Bani Umayyah. Bani Umayyah namanya Pak ya. Dinasti Bani Umayyah. Itu Pak. Jadi ini saya mau ceritakan tentang Abdul Aziz ini. Abdul Aziz ini kan seorang gubernur, kakaknya jadi khalifah, dia gubernur di Mesir. Mana gubernurnya Pak? Mesir. Anaknya ditinggalkannya. Siapa nama anaknya? Umar. Nah, ditinggalkannya di Madinah. Jadi sebelum itu dia tinggal di Madinah. Ditinggalkannya anaknya di Madinah untuk belajar kepada pamannya. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Nah, ini muter-muter aja namanya. Abdullah bin Umar bagaimana? Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu pamarnya Umar bin Abdul Aziz. Muter-muter, pusing Bapak nih, pusing. Ini belajar kepada ulama besar, sahabat namanya siapa Pak? Abdullah bin Umar. Suatu kali karena dia belajar itu, apa kata Abdul Aziz kepada pamannya, sebenarnya pamannya berarti dia belajar dari kakeknya. Belajar, paman, ajarin anak saya bagus. Jika seandainya anak saya ini macam-macam atau dia salah, hukum dia. Nah, ini uang. Diberikannya uang untuk kebutuhan anaknya. Ini uang. Karena dia adalah seorang gubernur. Jadi dia tidak punya waktu karena gubernurnya juga jauh di Mesir, sementara anaknya di Madinah, jauh tinggalnya. Dititip kepada Umar, Abdullah bin Umar. Akhir itu diajarin. Anaknya telat sholat berjamaah. Bukan tidak sholat, telat sholat berjamaah. Dilaporkan kepada ayahnya Abdul Aziz. Abdul Aziz, anakmu telat sholat berjamaah, jadi masbuk. Ditanya sama Abdul Aziz, kenapa Umar itu telat? Dia mengatakan karena dia menyisir rambutnya. Jadi punya rambut disisir, akhirnya telat sholat berjamaah. Apa kata Abdul Aziz? Carikan tukang cukur, botak rambutnya. Agar apa? Tidak ada alasan lagi untuk menyisir rambut, disuruh botakin rambutnya. Nah, di situ Bapak hadir seorang ayah. Kebanyakan ayah sekarang Pak, kalau mendidik anak, akhlak anak itu, anaknya itu dianggapnya sama seperti dia. Maka gurunya pada takut ngajarin. Saya gubernur, berarti anak saya gubernur juga. Guru yang ngajarin gubernur, saya ini bahaya nih. Dia wali kota, anaknya juga dia disepertikannya seperti wali kota. Gurunya takut ngajarin, ngajarin wali kota gitu. Sebab sekarang ini kita melihat antara anak, guru dan murid, kalau salah murid dilaporkan, salah murid. Salah murid dipukul sama guru dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak atau polisi. Bukannya anak yang dibotak, tapi gurunya yang dibotak. Kan itu. Jadi sudah kan gitu. Padahal sebenarnya Pak, anak itu perlu pendidikan dan pelatihan. Jadi dia tidak sama dengan kita. Kalau kita baik, anak itu belum tentu baik. Enggak otomatis jadi baik dia. Dia juga manusia yang punya keinginan baik dan keinginan buruk. Maka arahkan anak itu kepada kebaikan, jauhi anak itu dari kepada keburukan. Saya dulu pernah cerita enggak sama Bapak? Cerita jauh-jauh lah ya. Cerita enggak jauh-jauh lah. Ini aja lah, cerita ini aja, jangan cerita anak saya. Cerita sini. Bapak ingat enggak? Apa tuh dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Turki Utsmani yang terkenalnya khalifahnya adalah Muhammad II bin Murad II. Dia dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ingat enggak Pak? Muhammad Al-Fatih itu Pak nakal luar biasa dulu ketika kecil tuh. Guru-guru tak ada yang berani menjadi gurunya. Dipukulnya terus. Bukan dipukul, diketawainya, dimain-maininnya. Karena dia tahu dia adalah seorang anak khalifah. Ayahnya namanya Murad II. Karena kakeknya dulu, ayahnya sana juga ada Murad juga namanya. Di muter-muter aja tuh namanya itu Pak. Di dinasti dinasti Turki Utsmani itu diawali dengan Utsman, kemudian Orhan, setelah Orhan Murad I, setelah Murad I Muhammad I, setelah Muhammad I Murad II, setelah Murad II Muhammad II. Gitu muter-muternya namanya itu. Jadi 1 2 gitu. Dia yang terkenal wafat itu Muhammad II bin Murad II. Ayahnya Murad itu Pak, ayah itu
itu sudah berusaha mendidik anaknya, tapi anaknya nakal. Minta tolong ke guru-guru, guru-guru itu dimainin sama dia. Nakal. Muhammad Al-Fatih itu dulu nakal tuh, Pak. Terus bertanyalah Murad, siapa guru di sini yang sangat berwibawa dan ditakuti oleh seluruh murid? Ketemulah sama dia, namanya Al-Kisai. Siapa namanya, Pak? Al-Kisai. Al-Kisai inilah, Pak, dikasih sama Murad II, ayahnya, tongkat besar satu. Kemudian datangi anak saya, kemudian katakan kau adalah gurunya. Datang dia kepada Muhammad. Muhammad ketika itu mungkin usianya 5 tahun, 8 tahun gitu ya, masih kecil. Datang dia. Dikatakannya, "Hai Muhammad, aku gurumu. Patuhi aku, karena kau akan aku jadikan orang yang baik dan bagus." Muhammad II seperti biasa diketahui-ketahuinya gurunya. Ini tongkat, kalau kau main-main nanti aku pukul kau dengan tongkat ini. Ketawa dia. Si anak khalifah berani pukul. Diketawainya gurunya, dimainnya, dicanda-candainya gurunya, diejek-ejeknya gurunya. Al-Kisai melihat seperti itu, dikeluarkannya tongkatnya, dipukulnya habis-habis, Pak. Dipukulnya habis. Wah, gimana dia mukul? Enggak ada dia tahu, takut sama sekali karena sudah diperintahkan oleh ayahnya. Dipukulnya keras-keras, minta ampun, ampun. Sejak itulah dia jadi anak yang baik. Karena manusia itu patut dipukul juga, Pak, kadang-kadang, Pak. Maka pepatah itu pepatah Paris, Pak. Sayang ke anak pukul, sayang ke bini tinggal-tinggalan. Nah, itu pepatah Paris. Sayang ke anak dipukul-pukul. Karena kalau enggak dipukul, gitu, nggak dipukul, nggak dicubit segala macam, nggak berubah jadi baik. Tapi ya jangan pukul keras-keras betul ya. Tapi kalau sekarang susah juga ya mukul anak, ya. Kalau dipukul nanti masuk perlindungan anak, ya bapak masukkan kemana ke dalam kamar, jangan ada yang tahu Pak pukul keras-keras. Janganlah nanti masuk pula video nanti, ya Allah ya Rabbi, salah pula saya. Tapi kan kemarin kita ada belajar, Pak, ya, sesalah-salah orang tua tetap salah anak. Orang tua dalam kamus Islam tidak pernah salah. Kan itu, Pak. Ayat yang kita bacakan kemarin tentang apa, Pak? Kalaupun orang tuanya kafir, anak harus berbuat baik. Nah, jadi kesimpulannya dari saya itu, sesalah-salah orang tua tidak pernah salah. Yang salah adalah anak. Gitu, Pak. Konsepnya kan begitu, Pak, ya. Nah, jadi begitu. Dipukulnya, kemudian Pak akhirnya baru belajar siapa, Pak? Muhammad Al-Fatih. Di situ dimasukkan, ditanamkan terus dari semenjak kecil, Pak. Jadi ternyata, Pak, akhlak, cita-cita itu ditanamkan dari semenjak kecil. Ditanamkan oleh kasih. Hai Muhammad II bin Murad II. Kau lihat Konstantinopel, kaulah penakluknya. Itu ditanamkan terus, Pak. Ditanamkan, kaulah penakluknya. Tidak ada lagi orang setelahmu yang bisa menaklukkan kecuali kau adalah penakluknya. Hai Muhammad II, kau penakluknya. Kau adalah sebaik-baik tentara. Kau adalah sebaik-baik pemimpin. Tentaramu adalah sebaik-baik tentara. Kaulah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengatakan sesuatu pasti terjadi, pasti. Kaulah orangnya. Ditanamkan gitu, Pak. Bapak bisa nggak nanamkan itu ke anak? Kau jadi presiden, betul-betul jadi presiden. Presiden yang ke-50. 50 jauh betul, Pak. Cepat betul penggantinya berarti ya. Kau betul-betul jadi presiden, pasti jadi presiden. Kau hafal Quran, pasti hafal Quran. Ditanamkan gitu, Pak. Dia anak itu Muhammad Al-Fatih dari semenjak kecil itu sudah, kan dia umur 12 tahun sudah jadi khalifah, Pak. Usia berapa, Pak? 12 tahun sudah jadi khalifah. Walaupun ayahnya masih ada ketika itu, tapi ayahnya mempercayakan kekhalifahan kepada dia. Ayahnya hanya melihat dari jauh saja. Tapi yang jadi khalifahnya dia, Pak. Walaupun bayang-bayangan masih ada ayahnya. Murad II itu, Pak. Jadi ayahnya masih hidup tapi anaknya disuruh jadi khalifah. Berani nggak, Pak, tuh? Anak apa Pak kasih khalifah usia 12 tahun? Jangan jadi khalifah, jadi RT aja nggak bisa dia tuh. Bayangkan, pendidikan yang sangat luar biasa. Makanya dalam pendidikan Islam itu, Pak, usia 3 tahun sudah mulai dihafalkan Al-Quran. Setelah itu orang-orang mengatakan, gimana cara menghafalkan anak Al-Quran usia 3 tahun?
Kan susah betul. Makanya Nabi mengatakan anak itu kalau melihat Al-Quran sama seperti Nabi Daud melihat besi. Nabi Daud melihat besi gimana Pak? Hah? Jadi besi, betul nggak? Jadi. Cuman kalau orang biasa melihat besi gimana? Pusing nih, deh, keras betul Masya Allah. Diapain lah besi ini? Dibakar dia merah tapi masih tetap keras. Aduh, cemana lah cara ini. Dipegang panas. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Pulang ya, nggak jadi dia bikin. Tapi kalau Nabi Daud melihat besi itu Pak, jadi. Anak seperti itu Pak. Anak kecil tuh ketika dia melihat Al-Quran, memandang Al-Quran, Al-Quran itu dipandangnya senang betul dia. Hafal sama dia insya Allah. Gampang sama dia. Cuman bapak kita yang tua-tua ini agak susah ngafal Quran. Pusing ngafal Quran. Dihafal ayat 1 hilang ayat 2. Dihafal ayat 2 hilang ayat 1. Muter-muter di situ. Karena kita sudah banyak dosanya. Quran itu sementara kalau orang berdosa dia susah untuk masuk. Karena harus hati yang bersih Quran itu. Dengan niat yang bersih. Ya gitulah kira-kira. Jadi anak itu diajarkan apa? Diajarkan Al-Quran, diajarkan iman. Usia berapa? 3 tahun. Mengajarkan iman itu di anak itu Pak ditanamkan. Kau makan, siapa yang membuat kamu makan? Allah. Kau minum, siapa yang membuat kamu minum? Allah. Kau bisa berjalan, siapa yang membuat kau bisa berjalan? Allah. Yang menciptakan matahari bulan siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Pokoknya semua yang dia lakukan itu tanamkan Allah. Nah, itu menanamkan iman tuh Pak. Menanamkan iman itu. Habis itu baru yang ketiga caranya anak usia 3 tahun itu sudah mulai diajarkan akhlak. 3 tahun 3 itu diajarkan Pak. Al-Quran, iman dan akhlak. Pak, misalnya kebanyakan anak-anak sekarang begini. Ayahnya kedatangan tamu. Anaknya ada di sampingnya sedang main HP. Main game. Ayahnya ngobrol dengan tamunya, anaknya dibiarkan main HP. Harusnya gimana Pak? Ambil HP-nya, salam. Itu tamu ayah, salam. Itu tamu ayah, salam. Itu teman ayah, salam. Kan begitu Pak ya? Kalau ditanya, jawab. Kalau anak sekarang kan, kalau ditanyakan jawabnya satu-satu aja Pak. Kamu kelas berapa? 4. Apa pelajaran kamu kemarin? Matematik. Dapat berapa? 46. Kalau dulu Pak ditampar kita semua orang tuh jawab begitu Pak. Dulu. Kenapa Pak? Wih habis dia. Enggak balik-balik tuh habis dia. Saya cerita aja ya Pak. Boleh? Habis waktu Pak. Nah, gitu Pak ya. Kalau kita jawab kelas berapa kau nak? Kelas 4 Pak. Ada paknya di belakang kan? Kelas berapa? Apa pelajaran kamu nak? Matematik tadi Pak. Sambil senyum. Nah gitu kan. Dapat berapa matematiknya nak? Dapat 9. Alhamdulillah Pak. Anak sekarang enggak 9. Pelajaran apa? Matematik. Oh, ilah. Itu yang ngajarin akhlak harusnya siapa Pak? Orang tua. Jangankan tamu Pak, kadang yang datang itu adiknya atau yang datang itu kakaknya. Yang nanti kalau dia yang meninggal, kakak dan adiknya itulah pengganti dari ayah dan ibunya. Makanya ketika datang saudara kita, tinggalkan HP. Tuh salam sama bapak sama paman dan bibimu. Kalau aku mati nanti dia yang jadi ayah dan ibumu. Salam. Digituin harusnya anak. Tapi sekarang orang tua tak berani begituin anak. Biarin aja lah. Dia main, biarin aja lah dia main. Jadi nggak anak tuh nanti itu Pak? Nggak jadi. Akhirnya Pak, ya begitulah kira-kira sampai tua, begitu aja tuh cuek sama kawan sama teman, cuek ini main HP. Akhlak itu harus dimasukkan Pak, harus dididik dari semenjak kecil. Kalau nggak dididik Pak, nggak bisa. Nah, itu pepatah itu, ketik terajar. Itu pepatah Paris Pak ya. Ketik terajar raja, gadang tak bau-bau, mati tak obat itu. Bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Aduh, apa tuh? Bapak pusing ya. Kalau ketek itu kalau kecil tidak dibiasakan maka besar terbawa-bawa, mati
Mana bisa diubah lagi. Jadi manusia itu harus dilatih, Pak. Kalau tidak dilatih, nggak bisa. Maka dilatih akhlak baik, dilatih santun, dilatih santun. Pak, kira orang bisa santun nggak, Pak? Bisa. Nih, binatang buas bisa dijinakkan? Binatang aja bisa dijinakkan, apalagi manusia yang tidak buas. Buas nggak manusia nih, Pak? Nggak ada buas juga ya, Pak ya? Yang buas juga kadang-kadang. Tapi tanda-tanda kebuasannya nggak ada, Pak. Kalau binatang buas ada taring, ada kuku. Manusia tak punya taring, tak punya kuku, betul Pak ya? Kalau kukunya pun nggak bisa mematikan. Itu sebenarnya tanda-tanda buas tidak ada. Tapi kalau tidak dididik, buas luar biasa dari binatang buas. Anaknya dimakannya. Itu manusia, Pak ya. Manusia kalau dia jahat lebih jahat daripada binatang. Kalau dia baik lebih baik daripada malaikat. Karena potensi jahat dan buruk itu ada dalam diri, Pak. Ada dalam diri. Itu Muhammad Al-Fatih saya katakan. Dulu dia nakal ketika kecil, tapi dididik menjadi pemimpinnya sangat luar biasa. Jadi gitu, Pak. Gituin. Apa? Binatang buas bisa nih. Maka caranya supaya dia bisa berubah, diapain, Pak? Tentu nasihat, diingatkan. Tabiat itu mudah untuk dirubah. Kadang-kadang juga sulit untuk dirubah. Mudah kalau dia belum terbiasa keburukan. Tapi kalau sulit kalau contoh di pepatah gini, Pak. Bapak begini. Kalau dia sudah terbiasa, Pak, misalnya nih, kuda sudah lari. Kalau orang mematakan kijang sudah lari ke rimba. Itu bahasanya, Pak ya. Kalau kijang sudah lari ke rimba gimana caranya, Pak? Oh, susah ditangkap itu. Kalau di sini di buku ini dikatakan begini, ibarat kuda yang akhlak orang itu seperti kuda. Kalau kuda sudah lepas, kekangnya sudah lepas, itu Bapak tarik, yang Bapak tarik apanya? Supaya dia kembali kepada Bapak tarik apanya? Ekornya. Kira-kira dia kembali kepada Bapak atau dia akan nerjang Bapak pakai kaki belakangnya? Hah? Itu anak-anak kita seperti itu. Kalau dia sudah tidak terbiasa begitu, Pak, akhlaknya sudah terbiasa jahat, kemudian Bapak ingin jadikan dia orang baik, kira-kira bisa nggak, Pak? Seperti Bapak menarik ekor kuda, yang ada Bapak yang diterjangnya, tang, gitu. Makanya, Pak, jangan sampai lepas kekang kuda. Gimana supaya jangan lepas kekang kuda tuh, Pak? Pokoknya betul-betul jadikan anak Bapak itu butuh kepada Bapak. Begitu caranya. Tunjukkan kepada anak Bapak itu bahwa Bapak adalah bapaknya. Jangan kebanyakan bapak ketika anaknya sudah nakal, kemudian dia bilang, "Enggak tahukah kau, aku ini ayahmu, Nak?" Apa kata anaknya? "Bapak ini amnesia ya, dari dulu mang ayah saya." Enggak begitu cara menjadikan anak. Jadikan anak itu betul-betul dia butuh kepada kita. Caranya gimana? Buat dia kagum kepada kita. Buat dia gimana, Pak? Membuat dia kagum. Mereka itu jadi kagum ke kita. Pokoknya menjadi contoh tauladan. Kita ini jadi contoh tauladannya. Itu cara memegang kekang ya, Pak. Kebanyakan ayah sekarang, Pak. Dan cara memegang kekang itu, Pak, agar anak itu ada bonding dengan ayahnya, Pak. Agar bonding, itu nggak bisa usia 10 tahun, Pak. Dari usia 0 sampai 10. Gitu, Pak. Biar terjalin apa, Pak? Kedekatan batin. Dari 0 sampai 10, Pak. Lewat dari 10 atau dia sudah balik, Pak, baru Bapak ikat kekuatan batin itu dengan anak, Pak. Susah untuk ikatnya. Anak itu merasa bahwa dia tidak diperhatikan, anak itu merasa bahwa dia tidak dihiraukan atau segala macam. Akhirnya dia merasa ayah saya. Tapi kalau dari kecil usia 0, Bapak gendong dia. Bapak perhatikan dia, Bapak ajak main dia, Bapak pergi ke masjid bersamanya, Bapak ikatkan apa, Pak? Kain sarungnya. Kebanyakan orang begitu. Saya juga ingat, Pak. Saya juga ingat ayah saya itu, Pak, ketika kecil-kecil tuh, diikatkan kain sarung, kemudian begini caranya, Nak. Diajarin begitu, Pak. Diajarin kain sarung, habis itu ditarik, Maria. Kalau nggak turun berarti udah bagus. Diajarin cara ikat sarung. Ingat nggak sama anak, Pak? Ingat, kalau dia coba nakal kepada ayahnya, berani nggak dia nakal, Pak? Ayah saya perhatian kepada saya sejak kecil. Misalnya Bapak ngajarin apa? Misalnya Bapak ngajarin pakai peci, atau Bapak bawa dia gandeng tangannya kemana?
ke masjid. Atau bapak ajarkan dia alif bata. Kuat enggak kira-kira ikatan batin bapak dengan anak? Kuat. Itu cara mengegang kekangnya. Karena manusia memang tidak boleh dikasih kekang. Bisa enggak manusia dikasih kekang, Pak? Ditusuk hidungnya, ditarik. Bisa enggak, Pak? Mana bisa manusia? Maka cara menarik manusia itu megang kekangnya adalah hatinya pegang. Itu, Pak. Nah, jadi Pak, sebenarnya akhlak itu gampang dirubah. Gampang dirubah kalau dari semenjak kecil. Ibarat betung. Berat apa, Pak? Betung. Betung itu kalau dia sudah besar, gimana, Pak? Sulit untuk bentuk. Tapi kalau masih jadi betung, masih jadi apa, Pak? Si betung ya, Pak ya? Betung susah ya, Pak? Bambu. Masya Allah, Masya Allah. Rebung. Kalau dia masih jadi rebung, Pak, masih bisa dibentuk kan, diputar ke sana ke. Tapi kalau dia sudah jadi apa, Pak? Sudah bambu, Pak, Bapak bentuk dia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama patah, Bapak bunuh dia, kan? Kemudian kedua, dia yang apa tuh? Bapak coba kan dilawannya, kena pecah gigi Bapak gara-gara Bapak coba bentuk juga. Melawan dia. Makanya Pak, anak-anak usia 12 tahun itu nggak bisa lagi dipukul. Anak yang bisa dipukul itu dari usia 7 sampai 10. Ya kan? Kalau usia 12 Bapak pukul kira-kira gimana, Pak? Ditangkapnya tangan Bapak tuh, ditariknya, jatuh Bapak, tersungkur hidung Bapak. Bapak kalau sudah tua masih bisa nggak mukul anak? Nggak bisa, Pak. Cara memukul anak itu pakai apa, Pak? Pakai hati. Ayah saya tak pernah memukul saya, Pak. Tapi kalau dia sudah melihat, Pak, jangan lihat pandangan mata aja. Saya sudah takut luar biasa tuh. Bapak bisa nggak ngelihat anak aja kemudian dia takut? Yang ada Bapak dilihat balik sama anak tuh. Lain anak sekarang, Pak. Saya cobalah anak-anak di jalan itu, Pak. Kalau dulu kita ketika kecil, Pak, kebiasaan orang tua itu kalau marah hanya melihat aja. Sampai ke orang lain kalau dia ngelihat kita takut juga. Tapi kalau sekarang anak-anak, Pak, kita lihat kita ditantangnya. Tambah takut kita ngelihat anak teh. Saya ngajar SMP, Pak, dulu, Pak. SMP, SMA saya ngajar, Pak. Anak SMA kelas 1 SMA, Pak. Dia tidur. Saya bangunkan. Ditantangnya saya. Lain anak ini kata saya. Daripada saya berkelahi dengan dia apa? Di kelas itu, baik tidur aja lah kamu lagi biar saya ajar yang lain aja. Begitu jadi guru, Pak, sekarang. Tanyalah sama Pak Haji. Ampun deh, Allah ya Rabb. Nah, gitu, Pak. Akhlak itu bisa dirubah enggak, Pak? Bisa dirubah. Siapa bilang bisa dirubah? Tuh, misalnya contohnya gimana, Pak? Orang biasanya kalau dia karyawan bawah, kepada atasannya kata-katanya lembut atau enggak lembut? Lembut. Kenapa kepada bawahannya kata-katanya kasar? Karena dia merasa di atas, sombong kan. Tapi ke atasannya kenapa kok kata-katanya lembut? Karena merasa rendah. Tapi dengan kata-kata lembut itu sebenarnya bisa enggak dia gunakan kata-kata lembut kepada bawahannya? Bisa. Berarti bisa kan? Berarti bisa. Tapi yang membuat dia kenapa kepada bawahannya itu jadi kasar? Karena hatinya sombong. Hilangkan ke hati sombong tersebut, pasti ke seluruh orang jadi lembut. Sebenarnya orang itu bisa lembut, Pak. Tidak ada yang tak bisa lembut. Semua orang itu pasti baik fitrahnya. Cuman dilawatnya. Kenapa orang memukul orang? Kenapa orang membunuh orang? Kenapa akhlaknya tidak bagus segala macam? Itu lantaran karena hatinya tidak bersih. Kebiasaannya dulu ketika kecil tidak baik. Nah, gitu, Pak. Makanya, Pak, orang yang akhlaknya dermawan bisa jadi dermawan nggak, Pak? Bisa. Gimana caranya supaya orang itu dermawan, Pak? Sering-sering saja biasakan derma, Pak. Orang kalau biasanya kan kalau kita di masjid kan biasa lewat apa tuh, Pak? Tromol, kenceleng, maksudnya kan. Kalau Bapak biasakan dari kecil tuh, anak kecil tuh kan suruh dia kasih duit 500 atau 1000 atau 2000 masukkan. Maka ketika tromol lewat, dia nggak ada uang, apa yang dirasakannya? Nggak bisa ngisi ya. Harusnya bisa.
Makanya kan sunnahnya kalau bapak punya uang jangan bapak yang masukin, tapi apa pak? Anak itu suruh, biar dia terbiasa. Dibiasakan anak itu pak, kebiasaan-kebiasaan baik itu. Misalnya pak, bapak ke tetangga, ibu-ibu ke tetangga, bapak bikin apa? Sayur, suruh ngantarin siapa? Nah, biar dia kenal dengan tetangga, ya kan? Ya kan, biasanya kalau tetangga itu diantarin, anak kita yang ngantarin sayur, nanti dikasihnya buah. Tapi kalau kita yang ngantarin kosong aja. Nah. anak suruh anak. Kan anak kalau sering disuruh itu pak, paling kurang pas ketika Idul Fitri, tetangganya, ini anak yang suka ngantarin sayur, dikasih. Ampau, ya sih amplop dikit. Coba kalau bapak jangan nganterin, mungkinkah bapak dikasih 20.000 sama tetangga? Ini pak 20.000 untuk mungkin? Nggak mungkin kan? Anak suruh. Itu kebiasaan baik, gitu. Dulu kan ngajarin begitu pak. Tapi anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang, karena anaknya suka main HP dan nonton TV, akhirnya apa pak? Dia yang ngantarin ke tetangga. Anaknya tidak pernah kenal dengan tetangga. Harusnya itu dibiasa. Bapak mau nanya atau enggak pak? Pelajarannya banyak. Tapi itulah pak. Jadi yang membuat orang binasa itu akhlaknya tidak bagus. Akhlak tidak bagus pak. Pak, bapak kalau pergi ke daerah-daerah mana pak? Daerah-daerah barat atau Eropa. Mereka itu pak, yang dilihatnya itu bukan sholat bapak, bukan puasa bapak. Tapi yang dilihatnya apa? Kebiasaan sehari-hari bapak. Kalau kebiasaan orang Islam itu baik, maka dia menganggap bahwa Islam itu baik. Tapi kalau kebiasaan orang-orang Islam itu jelek, suka buang sampah sembarangan, gitu kan ya, suka berkata-kata kotor, segala macam, yang dilihatnya itu. Kemudian akhirnya dia menyimpulkan Islam itu tidak baik. Makanya Pak, makanya Nabi SAW mengatakan yang paling berat timbangannya di akhirat adalah akhlak yang baik. Apa sebab? Karena akhlak yang baik itu bisa menarik orang lain menjadi baik, atau menarik orang lain tertarik sama Islam. Tapi kalau akhlak buruk itu Pak, akhlak itu sebenarnya cerminan dari hati. Nggak mungkin kan orang jahat tapi hatinya baik, pasti hatinya. Makanya kalau kita disebutkan apa yang keluar dari cerek itulah isinya. Betul nggak Pak? Apa yang keluar dari mulut itulah bentuk hatinya. Betul nggak Pak? Nah, tidak apa yang terlihat oleh akhlak itulah hatinya, kan begitu Pak? Tapi kadang-kadang bisa dirubah nggak sedikit-sedikit Pak? Kadang-kadang bisa dirubah dikit-dikit. Tapi kalau kesempatan mendesak keluar dia tuh biasanya. Yang asli itu keluar. Tapi kayak orang main politik, bisa nggak main politik itu? Main politik itu kan dia benci sama kawan lawan politiknya kan di depan umum kan, dan senyumnya. Tapi di belakang, gitu kan? Itu hanya bisa sesaat. Tapi kalau terdesak keluar dia tuh. Sebenarnya memang kira-kira. Bapak mau nanya atau enggak? Kalau enggak nanya kita pulang lagi. Nah, habis waktunya. Enggak ya? Jadi sebenarnya begitu. Silakan Pak Ji, satu aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai akhlak ini, apakah bisa memanifestasi ke mentalitas seseorang? Karena kalau kita perhatikan, mental orang Muslim itu cenderung tidak melakukan kebersihan. Contohnya di masjid itu sama sekali tidak mau memelihara kebersihan, dalam arti ada kekotoran dia tidak peduli, ada bau-bauan dia tidak peduli. Nah ini manifestasinya seperti apa dari akhlak dan mentalitasnya? Iya, sebenarnya yaitu kebiasaan dari kecil, kan? Dari kecil itu kalau orang dibiasakan bersih, insya Allah bersih aja,
ya kan? Bersih saja. Contoh misalnya apa ya? Kalau orang, maaf ya, kita bukan nggak bicarakan kebagusan orang ya. Orang-orang kalau di Eropa atau Singapura lah, contohnya Singapura Pak, itu kebiasaan mereka bersih. Kalau mereka pegang apa Pak? Pegang sampah, mereka nggak berani buang sembarangan. Apa sebab? Karena mereka takut ini mencemari lingkungan. Itu kan? Mereka tunggu dulu sampai ada tong sampah, baru mereka, ya kan? Saya punya Pak, ada jemaah yang dia sekolah di Belanda, anaknya sampai usia 12 tahun di Belanda. Ya, dari kecil sampai usia 12 tahun di Belanda, gitu kan. Itu Pak, kalau dia lewat di mana Pak? Lewat apa? Lewat lampu merah, lampu itu sudah kuning. Lampu itu Bapak sudah kuning. Bapak kalau ngelihat lampu merah yang warnanya kuning, Bapak apa yang Bapak pikirkan? Bapak hampir masuk nih, Bapak apa yang pikirkan? Cepat kan terobos kan? Piu! Sebelum merah kan? Tapi kalau di Eropa itu kalau udah kuning berarti hati-hati, berhenti aja lah. Tunggu, kan itu? Tunggu. Satu kali dia datang ke Indonesia, kata dia itu, datang ke Indonesia, anaknya ada lampu kuning, ayahnya terobos karena kalau di sana nggak berani terobos, kalau di sini aneh mau, gitu kan? Anaknya mencak-mencak di atas mobil itu, ayah itu membahayakan buat ayah, membahayakan buat orang lain, itu tidak bagus. Anaknya cerewet dalam mobil, ayahnya itu, aduh gimana caranya? Harus ada kata-kata maaf nak, ayah tak melihat. Harus kata-kata itu. Sebelum dia mengungkapkan kata-kata maaf nak ayah tak melihat, anak itu tetap cerewet. Ayahnya cari cara, maaf nak ayah tidak melihat. Baru anaknya diam. Kalau orang sudah minta maaf, berarti sudah cukup, dah diam. Oh, tidak melihat. Besok jangan lagi ya. Padahal usianya berapa Pak? Baru ya sekitar 10 atau 12 tahun, dari semenjak kecil di sana terbentuk Pak. Padahal mereka bukan orang Islam, tapi kebiasaan sudah menjadi ini. Jadi gitu Pak. Jadi gitulah kira-kira Pak. Jadi ya kebiasaan kita di Indonesia. Kalau di sana itu kan kebiasaannya kalau kan setiap lewat itu Pak ya. Coba apa Pak? Kalau orang nyebrang itu kan lewat kan ada pencet-pencet itu ya. Dipencet. Bapak pernah ke luar negeri enggak ya? Dipencet dulu kan, kalau kita di sini nggak ada dipencet kan, ada di tiang tuh dipencet Pak, tempat penyeberangan itu Pak, kan yang nggak ada, jarang yang ada apa tuh untuk penyeberangan, jembatan penyeberangan itu jarang, dia orang di bawah aja kasih zebra cross itu kan, dipencet dulu, pencet, tunggu sebentar, nanti dia merah di orang itu, orang berhenti tuh mendahulukan orang yang jalan, gitu kan, bukan orang yang jalan. Kalau di sini Pak, ketika ada orang mau jalan, dia pakai motor atau pakai mobil, mau dikasihnya orang lewat itu atau enggak Pak? Enggak, saya ngerem enggak. Di sini itu rem enggak berguna Pak, susah banget di rem itu, enggak berguna, langsung prat gitu kan. Ada Pak, kalau adabnya sebagai seorang Islam nih Pak, Nabi juga mengatakan kalau ada orang jalan atau di bawah kita lah, misalnya dia motor, kita mobil, kita motor, dia jalan kaki, maka orang yang jalan kaki itu harus dihormati, jangan diklason. Kalau Nabi bilang jangan diteriakin, oi awas, oi, jangan begitu. Lambat saja, nanti dia akan menepi. Kalau sekarang Pak, ada orang jalan kaki, Bapak pakai mobil, apa yang terjadi? Atau pakai motor, apa yang terjadi? Tat. Takut. Kadang-kadang Pak yang sakit hati, kita pakai motor, orang pakai mobil. Mobilnya klasonnya kencang. Bum. Kita pakai motor Pak. Bum. Ada ampun. Udahlah Pak, saya bercanda aja. Memang intinya begitulah. Artinya apa Pak? Ini pelajaran kita. Kalau akhlak tidak bagus, maka akan merusak jadinya. Jadi akhlak itu harus dibina dari semenjak kecil. Kalau Bapak tanya, Pak Ustadz, anak saya sudah kuliah Pak Ustadz, gimana nih caranya? Telat Pak Ustadz kasih tahunya. Dalam pelajaran tidak ada cerita telat. Harus dimulai dari sekarang juga. Mohon maaf nak, ayah dulu nggak ada ilmunya, sekarang ada ilmunya. Sekarang ayah tunaikan nak, kau baik-baik ya nak ya, akhlaknya bagus-bagus. Karena Allah menilai juga akhlak itulah nilai. Terima kasih Pak, waktu sudah habis.
Mudah-mudahan Bapak acaranya jadi lancar, dapat apa namanya itu keputusan yang baik, sehat selalu, keluarga juga sehat. Kalau meninggal nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.